Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Madika, NIM 2024 10 10 11 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan modul tentang select multi-table. Ada beberapa poin. Yang pertama itu ada select tabel. Yang pertama kita diminta untuk menampilkan nama produk, harga, serta nama kategori barangnya, terurut berdasarkan nama kategorinya. Dan menggunakan query select, nama kolom product name di tabel produk, kemudian kolom unit price di tabel produk, kemudian nama kolom kategori name di tabel kategoris. From tabel products di inisial P, kemudian dijoinkan dengan tabel kategoris di sini inisial C, di mana kategori ID di tabel produk sama dengan kategori ID di tabel kategoris. Order by kategoris. Mengapa menggunakan order by? Karena yang diminta adalah barang yang terurut berdasarkan nama kategorinya. Saya menggunakan query order by. Saya tidak menggunakan query ascending karena secara nggak langsung jika tidak menggunakan query ascending maka akan terurut berdasarkan yang terkecil. Kemudian kita execute. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kategoris ini sudah terurut abjad yang terkecil. Kemudian diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Menggunakan query select, nama kolom company name di tabel customer, kemudian nama kolom order ID di tabel order, as nama kolomnya diubah menjadi ID transaksi, kemudian order date di tabel order, as tanggal pembelian, nama kolomnya dirubah menjadi tanggal pembelian, from tabel customers di inisial oleh CO. Kemudian dijoinkan dengan tabel orders di inisial O, sehingga customer ID di tabel customers sama dengan customer ID di tabel order. Order by company name, karena yang diminta pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan, sehingga menggunakan query order by company name. Dan kita execute. Mohon maaf. Nah, company name sudah terurut. Kemudian tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barangnya dibeli pada orders tersebut. Menggunakan select order ID di tabel order, kemudian order date di tabel order, as tanggal orders, nama kolomnya diubah menjadi tanggal order, kemudian product ID di tabel order detail. From orders di tabel di inisial O, kemudian dijoinkan. Saya menggunakan koma untuk join. Kemudian dijoinkan dengan order details di inisial oleh OD, di mana order ID di tabel order sama dengan order ID di tabel order detail. Dan kita execute. Nah, sudah terlihat untuk output-nya. Kemudian ada poin select lebih dari 2 tabel. Nah, yang pertama kita diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Menggunakan query select, order ID di tabel order, kemudian order di tabel order, as tanggal order, nama kolomnya dirubah menjadi tanggal order, kemudian product name di tabel produk, dan unit price di tabel produk. From orders di inisial O dijoinkan dengan order details inisial OD, di mana order ID di tabel order sama dengan order ID di tabel order. Nah, kemudian dijoinkan lagi dengan tabel products yang diinisial dengan P, di mana product ID di tabel order detail sama dengan product ID di tabel products. Kemudian kita execute. Nah, sudah terlihat.
untuk output-nya. Kemudian tampilkan nama lengkap employee berdasarkan nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Gunakan query select, di mana first name dan last name ini digabungkan dengan nama tabel nama lengkap, kemudian territory description diinisialkan dengan di tabel territory, di mana tabel territory description ini dinamai dengan, maaf maksud saya, nama kolom territory description ini dirubah menjadi nama territory. From employees inisial oleh E dijoinkan dengan employee territories dengan inisial E, di mana employee ID dengan employee ID di tabel employee sama dengan employee ID di tabel employee territories. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel territories dengan inisial T, di mana territories ID di tabel ET, territory ID di tabel employee territories sama dengan territory ID di tabel territories. Dan kita execute. Sudah terlihat bahwa untuk nama lengkap dan nama territoriesnya. Kemudian tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Menggunakan query select, mana kolom company name di tabel customer ini dinamai dengan kolom nama customer. Kemudian ada order ID di tabel order. Kemudian order date di tabel order, company name di tabel shipper, dan dinamai dengan nama shipper. From customers inisial C dijoinkan dengan orders dengan inisial O. Sehingga customer ID di tabel customer sama dengan customer ID di tabel orders. Dijoinkan lagi dengan shippers dengan inisial E, S, di mana ship ya di tabel orders sama dengan shipper ID di tabel shipper. Kemudian kita execute. Nah, sudah terlihat untuk nama customer, order ID, order date, dan nama shipper. Kemudian, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Menggunakan query select, company name di tabel suppliers, dengan nama kolom nama supplier, dan kategori name di tabel kategori dengan nama kolom kategori barang. From suppliers dengan inisial SU dijoinkan dengan products dengan inisial S, dijoinkan dengan products dengan inisial P, sehingga supplier ID di tabel supplier sama dengan supplier ID di tabel product. Dijoinkan lagi dengan kategoris dengan inisial C, sehingga kategori ID di tabel produk sama dengan kategori ID di tabel kategoris. Dan kita execute. Terlihat untuk nama supplier dan kategori barangnya. Kemudian untuk poin selanjutnya ada select multi-table dengan syarat. Pertama, kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Menggunakan select product name di tabel produk dan unit price di tabel produk, serta kategoris name di tabel kategoris from products dengan inisial P dijoinkan dengan kategoris dengan inisial C, di mana kategori ID di tabel produk sama dengan kategori ID di tabel kategoris. Kemudian ada syarat bahwa produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10 menggunakan query where untuk syaratnya. Kemudian kategori name-nya itu beverage. Sehingga kategori name yang ada di tabel produk sama dengan beverage dan harganya di bawah $10 dan unit price-nya ini di tabel produk kurang dari 10. Kemudian kita execute. Mohon maaf. Nah, sudah terlihat
untuk produk name-nya unit price dan kategorinya beverage. Kemudian tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Menggunakan query select, company name dengan tabel customers, kemudian order ID tabel order dengan nama kolom ID transaksi, kemudian order date dengan di tabel orders dengan nama kolom tanggal pembelian, from customer dengan inisial CU, dijoinkan dengan orders dengan inisial O, sehingga customer ID di tabel customer sama dengan customer ID di tabel orders. Di mana ada syarat bahwa customer berasal dari USA, sehingga syaratnya, query-nya menggunakan where country di tabel customer sama dengan USA. Dan ID transaksinya pernah dilakukan sebelum tahun 1997 menggunakan query extract, di mana tahunnya from order date itu kurang dari 1997. Dan ada syarat lagi, tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembeliannya. Nah, menggunakan query order by, di mana kolom order date tabel orders itu di ascending. Kita execute. Sudah terlihat. Untuk tanggal pembeliannya itu kurang dari tahun 1997 dan ID transaksinya itu ini, dan ada nama company name-nya. Kemudian selanjutnya diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuannya pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Menggunakan query select, di mana nama company name, kolom company name di tabel customer, pada tabel nama customer, dan kolom order ID di tabel orders dirubah nama kolom menjadi order ID, dan order di tabel order dirubah menjadi nama kolom tanggal order. Dan selanjutnya ada company name di tabel shippers, di mana nama kolomnya berubah menjadi nama shipper. From customers dengan inisial CU dijoinkan dengan orders dengan inisial O, di mana customer ID di tabel customer sama dengan customer ID di tabel orders. Dijoinkan lagi dengan employee ID dengan inisial E, di mana employee ID di tabel orders sama dengan employee ID di tabel employee. Dijoinkan lagi dengan shipper, di mana SIPIA di tabel orders sama dengan SIPIA ID di tabel shippers. Dan di mana ada syarat where shipper country sama dengan country di tabel employee, dan di extract year from order date lebih dari 1997. Nah, ini ada syarat bahwa pengiriman order tujuan pengirimannya sama dan negara asalnya employee dilakukan setelah tahun 1997. Kemudian kita execute. Maaf, ada yang kurang. Sudah terlihat. Kemudian untuk membuktikan bahwa negara asalnya sama, itu dengan menampilkan kolom country di tabel employee dan kolom ship country di tabel orders. Kemudian kita execute. Nah, lihat bahwa country dan ship country itu berkesinambungan, bahwa jika country USA maka ship country-nya USA, dan jika country-nya UK dan maka ship country-nya itu UK juga. Kemudian kemudian kita diminta untuk menampilkan produk yang harganya $5-10. Tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya menggunakan
select unit price di tabel produk dengan nama kolom harga produk, dan company name dengan di tabel suppliers dengan nama kolom nama supplier. Kemudian ada kolom kategori name di tabel kategori dengan nama kolom nama kategori, dan products dengan inisial P dijoinkan dengan suppliers dengan inisial SU, di mana supplier ID di tabel produk sama dengan supplier ID di tabel suppliers. Dijoinkan lagi dengan kategoris dengan inisial C, di mana kategori ID di tabel produk sama dengan kategori ID di tabel kategoris. Nah, di mana unit price atau harga produknya itu 5-10 dolar untuk syaratnya, sehingga menggunakan query where unit price di tabel produk antara 5-10, between 5 and 10. Kemudian kita execute. Nah, terlihat bahwa harga produknya ini sudah antara 5-10. Kemudian yang terakhir, ada poin self join and auto join. Yang pertama, jika E1 many dan E2 tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoinkan E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Yang menjadi manajer adalah E2, di mana S1 many bawahan dan E2 one pimpinan. Kemudian kita untuk menjalankan soal ini menggunakan query select, di mana E2 first name digabungkan dengan last name-nya dengan menggunakan nama kolom pimpinan. Kemudian untuk E1 sebagai bawahan itu first name dan last name-nya digabung, kemudian from employee E2 dijoinkan dengan employee E1, di mana employee ID di employee 2 sama dengan reports to E1 sama dengan, kemudian kita execute. Nah, sudah terlihat bahwa pimpinan Angel dengan bawahan Nancy, the value, dan seterusnya. Kemudian tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Menggunakan query select, di mana employee 2 dengan first name dan last name digabungkan dengan nama kolom pimpinan, kemudian dengan employee 1 dengan first name dan last name-nya digabung dengan nama kolom nama lengkap sebagai bawahan. From employee E2 dijoinkan dengan employee E1, di mana employee ID di S2 sama dengan reports to E1. Kemudian kita execute. Sudah terlihat bahwa Nancy di value dipimpin oleh Andrew Fuller, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Menggunakan query select, di mana first name dan last name-nya yang E2 ini digabungkan dengan nama kolom pimpinan. Kemudian ada first name dan last name dari E1 dengan nama kolom nama lengkap from employee ID menggunakan full auto join, karena yang diminta adalah semua yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Kemudian di full auto join employee ID E1 on, di mana employee ID di E2 sama dengan reports to E1. Nah, kita execute. Nah, lihat bahwa ada bawahan yang tidak memiliki pimpinan dan pimpinan tidak memiliki bawahan. Sudah sekian penjelasan mengenai modul select multi-table dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.